Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya selaku moderator atau yang memandu kegiatan pada hari ini. Di sisi kanan saya selaku pemateri Syarif Hidayatullah. Baik, langsung. Di sini kami membahas sesuatu isu atau masalah berkaitan dengan awal tahun atau penghujung tahun 2020. Dikenal dengan awal tahun atau tahun 2021. Banyak terjadi persoalan yang menimpa kita pada awal tahun ini, terutama yaitu yang pertama, qadarullah meninggalnya Syekh Ali Jaber. Syekh yang kita cintai, yaitu beliau adalah salah satu penghafal Al-Quran dan mendirikan salah satu pondok untuk Al-Quran di Jakarta. Terus yang kedua yang menimpa kita juga jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 dari Jakarta menuju Pontianak atau Kalimantan. Yang ketiga yaitu gempa di Sulbar. Terus yang terakhir yang perlu kita perhatikan, awal musim hujan ini banyak banjir di mana-mana, terutama di Indonesia. Oke, langsung saja sebagai refleksi kita atau muhasabah diri kita di awal tahun dan di penghujung tahun 2020 ini, marilah kita serahkan kepada pemateri langsung. Dipersilakan kepada Syarif Hidayatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan saudara dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi moderator sudah opening dan membuka podcast pada kesempatan kali ini. Tadi moderator sudah memberikan esensi yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Teman-temanku sekalian, mengenai refleksi awal tahun atau juga bisa dikatakan dengan refleksi akhir tahun, yang perlu kita perhatikan pertama kali adalah bagaimana di tahun yang baru ini Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita ujian yang begitu mulia. Dalam artian, teman-temanku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekian banyak memberikan ujian, tapi di balik itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyadarkan kita agar senantiasa kita selalu muhasabah atau introspeksi atau memperbaiki diri kita. Kadang kita mengetahui bahwa tiap tahun adalah kita selalu memperbaiki diri. Itu yang mungkin kita pahami dari sekian banyak referensi yang kita dapat. Akan tetapi sebenarnya tidak hanya menunggu tiap tahun untuk kita menjadi lebih baik, melainkan setiap hari, setiap saat, setiap detik kita dihimbau oleh Tuhan, dihimbau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa melakukan perbaikan di dalam diri kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sering menegur kita, sering memperingatkan kita, sekaligus memberikan aba-aba kepada kita melalui firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Saudaraku sekalian, ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya tidak akan pernah merubah nasib kita, pribadi kita, diri kita, siapapun dia yang bernama insan. Allah tidak akan bisa merubah diri kita kalau di dalam diri kita tidak ada timbul rasa untuk mau memperbaiki diri. Begitupun dengan bangsa ini. Ketika bangsa Indonesia ini terlahir dan kita sudah mengatakan bahwa sekarang kita sudah merdeka, padahal sebenarnya belum. Itu dikarenakan karena dari pribadi kita sendiri belum memperbaiki, belum melakukan apa yang menjadi tuntunan daripada Nabi kita, apa yang menjadi perintah daripada Tuhan kita. Nah, itu poinnya. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada,
mengenai daripada refleksi awal tahun atau akhir tahun ini, kita sebagai insan yang budi pekerti, sebagai insan yang senantiasa Tuhan sayang terhadap kita, pertama yang harus kita lakukan bagaimana di setiap harinya, kemudian setiap saat kita, dimanapun kita berada, selalu timbul ada kerenungan dalam diri kita. Renungan dalam arti apa yang telah terjadi dan apa yang telah saya lakukan pada saat ini. Apakah ini menandakan bahwa saya ini melakukan kebaikan yang dapat mendatangkan kebaikan dari Tuhan, dari Allah, ataukah memang ini adalah perbuatan yang dapat bertimbang balik alias bertentangan dengan apa yang menjadi ketentuan Tuhan dan ketentuan daripada baginda Nabi kita, Nabi tercinta Muhammad SAW. Makanya daripada akhir tahun ini, jangan menunggu akhir tahun. Oleh karena itu kita sudah berada dan dijumpai dengan tahun yang begitu indah, kita bilang seperti itu, dan begitu pula dengan orang-orang yang menganggap bahwa tahun ini adalah tahun perbaikan kita. Terlepas daripada situasi pandemi saat ini, akan tetapi daripada itu semua, tugas kita sebagai para insan adalah memperbaiki diri, mengevaluasi diri, dan senantiasa merenungi segala apa yang telah kita lakukan saat ini. Jangan menunggu besok, jangan menunggu lusa, jangan menunggu 1 minggu ke depan, jangan menunggu 1 bulan ke depan, bahkan jangan menunggu tahun depan. Nah, dari saat ini kita selalu introspeksi diri, kita selalu mengenang dalam diri kita harus ada perenungan dan harus ada hadirkan Tuhan dalam diri kita. Itu kunci daripada kesuksesan. Orang yang merasa gelisah dalam hidupnya, moderator dan teman-temanku di negara, itu karena dia jarang menghadirkan Tuhan dalam dirinya. Sehingga dari jarangnya dia menghadirkan Tuhan dalam dirinya, timbul dia rasa gelisah dalam hidup, rasa kecewa dalam hidup, rasa sakit hati dalam hidup, karena dia tidak memprioritaskan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lebih mementingkan daripada kehidupan untuk mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para nabi mengingatkan bahwa jangan sampai kita sebagai insan ini tumbuh rasa cinta kita terlalu begitu besar terhadap dunia dan kita takut mati. Nah, ini menunjukkan bahwa nanti hati kita itu akan kacau balau kalau kita terlalu cinta dengan kehidupan dunia. Nah, ini bagian daripada refleksi akhir tahun kita atau awal tahun kita. Bagaimana kita merenung itu semua? Apakah selama ini kita selalu mencintai Tuhan kita sebagai pencipta diri kita, ataukah kita lebih mencintai dunia dengan kesibukan yang kita peroleh, yang kita laksanakan pada saat ini? Apakah dengan kesibukan itu dapat menghadirkan anugerah dari Tuhan, atau kesibukan itu malah melanggar daripada ketentuan Tuhan? Nah, itu yang perlu kita perhatikan dan renungkan dalam refleksi awal tahun. Mungkin itu sebagai pengantar. Terima kasih kepada materi pada hari ini yang memaparkan suatu masalah sekilas, tapi membuat hati kita itu menjadi teringat dan menjadi introspeksi. Banyak orang juga yang menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Baik, selanjutnya pada awal tahun ini kita ketahui itu banyak sekali yang namanya bencana alam atau ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu saya tanyakan pada kesempatan kali ini kepada saudara, berkaitan dengan masalah bencana ini atau kejadian meninggalnya ulama besar Indonesia, bagaimana selaku kita kaum muda ataupun ke atas ataupun ke bawah, terutama pada masa kita sesama umur lagi itu, menghadapi atau menyikapi suatu permasalahan seperti ini. Apa kita harus mindset kita itu harus ke sana terus, atau kita memperbaiki diri dulu terus ke sana gitu? Luar biasa ya pertanyaannya. Mungkin ini juga yang dirasakan oleh teman-teman kita di luar sana. Apa yang kita bisa ambil daripada ujian yang Allah berikan ini? Salah satunya adalah meninggalnya para ulama yang kita cintai. Bahkan ulama yang diakui Indonesia, tidak hanya di Indonesia, bahkan dunia mengakui bahwa ulama ini adalah ulama yang penuh dengan ketawaduannya dan cinta terhadap Al-Quran. Oke, pertama yang harus kita lakukan, ini semua golongan, saudara, ini semua golongan teman-teman. Yang pertama yang harus kita lakukan di Indonesia dan bahkan di awal tahun ini,
tidak hanya meninggal ulama yang cobaan yang Allah berikan kepada seluruh umat manusia yang ada di Indonesia dan umumnya ada di dunia ini, melainkan pertama yang kita dengar sebelum kejadian ulama yang kita cintai, ada kejadian yang membuat kita bela sungkawa istilahnya, yaitu kejadian jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Itu menunjukkan bahwa kematian itu, ini berhubungan dengan akhir tahun, kita harus merenungi dengan kematian, tapi jangan takut dengan kematian. Kita yakin bahwa kematian itu pasti ada. Ya, teman-temanku dimanapun Anda berada, kita yakini kematian itu selalu ada. Salah satu contoh daripada Tuhan mengambil nyawa para insannya adalah contoh yang kita tidak sangka-sangka sebelumnya adalah jatuhnya pesawat itu, sehingga tidak ada korban yang selamat. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai insan ini tidak akan hidup selamanya. Di kehidupan dunia ini kita hidup sementara, saudara. Lalu pertanyaan paling besar yang dipertanyakan oleh moderator tadi, apa yang kita bisa ambil daripada itu semua? Sebelum lari kepada pertanyaan tentang ulama tadi, yang kita bisa ambil adalah siapa kita menuju kepada kematian? Ini pertanyaan yang besar, termasuk kepada saya sendiri. Siapa kita menuju kematian? Apa bekal kita untuk menuju kepada kematian? Kemudian apa yang bisa ambil daripada peristiwa-peristiwa yang telah kita dengar, sehingga jatuhnya pesawat itu meninggalkan semua orang tanpa ada yang juga yang selamat. Ini merupakan introspeksi kita bahwa kematian selalu ada di kehidupan kita. Bahkan kehidupan kita yang paling dekat dengan kita, yang tidak akan, walaupun kita kemanapun kita pergi, kita selalu hadir dalam kematian. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap yang bernyawa, tidak hanya manusia, kemudian tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup apapun bentuknya, hewan, binatang dan lain sebagainya, akan ada semua ajalnya. Yang menunjuk kita sebagai insan ini merenung apa yang kita nanti. Nah, kemudian yang kedua, kejadian yang kedua adalah meninggalnya ulama. Ini perlu ada kesedihan dalam diri kita. Semua golongan siapapun juga, ya, teman-temanku, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, pertama yang perlu kita renung adalah benar kata Nabi. Salah satu, Allah mengangkat ilmu daripada kehidupan dunia ini bukan dengan cara menghilangkan daripada diri kita, melainkan Nabi menganjurkan bahwa orang-orang yang Allah angkat ilmunya melalui meninggalnya para ulama. Pertama, dari ulama yang kita kenal, dia menciptakan teknologi yang sungguh luar biasa, yaitu B.J. Habibie. Ini ulama sekaligus pimpin negara, pernah menjabat sebagai presiden Indonesia. Beliau meninggal. Kemudian ada ulama-ulama yang lainnya, ustadz-ustadz yang lainnya. Dan terakhir adalah dua ulama yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Syekh Ali Jaber, yang kedua Habib. Ya, kita tahu semua dan kita itu adalah gurunya Habib Rizik. Meninggal juga baru-baru ini. Nah, apa pelajaran dari sini? Masuk kepada pertanyaan, apa pelajaran yang kita bisa ambil dari sini? Pertama, teman-temanku dan saudara dimanapun Anda berada, di semua golongan, baik itu golongan muda, tua, kecil, dan bahkan yang baru lahir, kalau mereka punya fitrah, memang sudah ditakdirkan punya fitrah. Jadi kita dilahirkan dengan penuh fitrah yang suci. Jadi yang pertama yang kita harus lakukan bahwa kita bisa mengambil hikmah daripada perjalanan hidup mereka. Apa hobinya mereka? Kita tidak perlu lari jauh dari Syekh Ali Jaber. Apa hobinya beliau? Beliau adalah selalu dekat dan cinta terhadap Al-Quran. Buktinya, dia bisa melahirkan berbagai macam para hafiz dan hafizah. Kemudian beliau bisa berdakwah. Kemudian beliau bisa menjadi juri hafiz di tayangan TV, RCTI, Hafiz Indonesia, Hafiz Cilik bahkan. Dari situ kita bisa mengambil pelajaran bahwa harus ada yang bisa kita ambil daripada meninggalnya para ulama. Minimal satu, kalau bisa semuanya silakan diambil. Dan yang kedua, Syekh Ali Jaber orangnya pemaaf, mudah sekali dia memaafkan. Pernah dia mengatakan satu perkataan, lebih baik kita memaafkan orang lain, mau dia melakukan kesalahan kepada kita ataupun kita sendiri yang melakukan kesalahan pada dia. Dan tugas kita sebagai orang yang meminta maaf terhadap kita harus memaafkannya, karena itu peluang bagi kita. Ini
kemuliaan atau hikmah yang kita bisa ambil daripada perkataan daripada Syekh Ali Jabir yang menjadi inspirasi dalam hidup kita, termasuk refleksi awal tahun ini, sebagaimana supaya kedepannya kita menjadi orang-orang senantiasa lemah. Misalnya pada kesempatan ini saya melakukan kesalahan pada moderator, tiba-tiba saya tidak mau minta maafnya, tapi moderator karena kesalahan saya dia mau minta maaf padahal dia tidak salah. Ini salah satu yang dilakukan oleh Syekh Ali Jabir. Contoh, ketika ditusuk pada saat itu kejadian di 2020, akhir 2020 kita mengenang kejadian itu. Beliau ditusuk. Apa yang terjadi? Reaksi para jemaah yang sungguh luar biasa. Itu bagian dari kecintaan mereka pada ulama. Akhirnya apa? Beliau reaksi beliau santai-santai saja. Biarkan dia. Jangan terlalu dihukum sesuai apa yang dia tusuk terhadap saya. Ini perkataan beliau daripada Syekh Ali Jabir. Malahan Syekh Ali Jabir merangkul orang tersebut yang menusuknya, dan bahkan dia memperlakukannya dengan manusiawi tanpa dia pukul, tanpa dia balas dendam. Ini salah satu pelajaran yang kita bisa ambil daripada beliau. Kemudian yang ketiga adalah yang perlu kita renungi di dalam kehidupan ini. Pertama, Allah Maha Pemaaf. Lalu kenapa kita tidak mau memaafkan orang lain? Para ulama kita, kalau kita melihat daripada biografinya, mereka adalah orang-orang yang pandai dalam bidangnya. Bahkan ada ulama yang tidak khusus pada bidangnya, melainkan dia meneliti semua bidang. Dan dia dikatakan ulama-ulama yang cinta terhadap ilmu, yaitu daripada imam perawi hadis, Imam Bukhari, Imam Nasai, dan Imam Baihaqi. Itu semualah yang bisa kita ambil pelajaran daripada itu. Tapi kita tidak terlepas daripada meninggalnya para ulama. Meninggalnya para ulama di Indonesia ini menunjukkan bahwa harus ada di dalam diri kita merenung apa yang telah kita perbuat. Apakah sesuai dengan perjalanan hidup daripada ulama ini? Melenceng dari situ. Nah, mulai saat ini saya sarankan kepada saya sendiri dan teman-teman dimanapun Anda berada, mari kita mengambil hikmah daripada meninggalnya para ulama. Jangan sampai kita cukup turut berduka cita tanpa kita melakukan prakteknya. Seperti tadi, dia mencintai Al-Quran, masa kita tidak mau berusaha untuk mencintai Al-Quran, misalnya begitu. Kemudian beliau Syekh Ali Jabir, orang yang memaafkan, mudah memaafkan. Bisa kita sebagai yang bukan dikatakan ulama juga, bukan dikatakan sebagai penuntut ilmu ataupun sebagai ilmu yang luar biasa. Kita orang-orang biasa saja, minimal kita bisa mengambil pada pelajaran kita hidup ulama yang sudah dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima perbuatan-perbuatan selama hidup beliau Syekh Ali Jabir dengan mulia dan penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak pernah menyia-nyiakan memberikan ujian dan cobaan itu karena dia ada di balik semua. Jangan kita bilang ini adalah murka dari Allah. Memang salah satunya murka dari Allah, tapi ini adalah ujian indah dari Allah, menegur melalui bencana alam ini, menegur kita agar senantiasa kita dekatkan hubungan kita dengan Allah dan mengikuti tuntunan Nabi kita tercinta. Timbulkan rasa cinta dalam diri kita, timbulkan rasa, hadirkan Allah di dalam diri kita. Karena dengan hadirnya Allah dalam diri kita, insya Allah kehidupan kita tidak akan dipenuhi dengan godaan dan cobaan. Adapun godaan dan cobaan, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberikan suatu bencana, cobaan, melainkan daripada kemampuan daripada insan itu sendiri. Oleh karena itu, teman-temanku, saudaraku, saya mengajak kita semua agar memohon munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar negeri kita tercinta ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Oleh karena itu, teman-teman dimanapun Anda, semoga Allah senantiasa memberikan kita kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya. Di awal tahun ini Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan perubahan di dalam diri kita, karena insya Allah dengan semua itu kita menjadi insan yang baik dan insya Allah yang diharapkan oleh tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Saya tutup selaku moderator pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Syarif dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang berkesempatan atau menyempatkan waktunya untuk mendengarkan apa yang kami sampaikan. Dengan doa penutup,
doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.